Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Beranda Maklong. Jadi di sini kita masih dalam rangkaian pembuatan buku perempuan dalam lintas sejarah Melayu ya Bu ya. Jadi di sini saya selaku host Ayu Efrita Dewi ditemani rekan saya ada Ibu Siti Habibah selaku co-host. Oke Sobat Visip, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat apa sih bahasanya Bu ya, malang melintang gitu di dunia budaya gitu kan. Nah ada yang ya sejarah gitu ya. Di sini kedatangan Pak Rida. Selamat sore Pak Rida. Jadi di sini Pak Rida kita mau ajak berbincang-bincang gitu. Sebelum itu Pak boleh saya bacakan biodatanya sedikit aja? Silakan. Boleh ya Pak ya. Oke. Jadi di sini nama lengkap Bapak yaitu Rida K. Liamsi, tanggal lahir Dabok Singket 17 Juli 1943. Jadi di sini pekerjaan sekarang Pak Rida yaitu Kairman RDK Group yang bergerak di bidang investasi, media pers dan properti. Mungkin Bu Siti mau ada yang mau ditanyakan kepada Pak Rida, boleh silakan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Sebelumnya selamat datang Pak Rida di Visip Umroh official kami di sini Beranda Maklong. Terima kasih hujan-hujan ke sini Pak ya, sudah nyampe ke sini. Jadi dalam kaitannya dalam penerbitan buku nanti itu kami ingin mendapatkan masukan-masukan dari Bapak, kira-kira seperti apa pandangan Bapak terhadap sepak terjang atau kiprah atau sumbangsih perempuan-perempuan Melayu dalam pembangunan Kota Tanjung Pinang, khususnya sejak zaman kalau kita ke belakang itu yang dirasa menarik itu dari zaman Engku Putri Raja Hamidah, kira-kira seperti itu Pak. Oke. Saya kira kalau kita bicara tentang peran perempuan Melayu dalam konteks kesejarahan, terutama sejarah kerajaan Riau, Lingga, Johor, Pahang dan Terengganu yang pernah eksis di kawasan Kepulauan Riau ini selama lebih kurang hampir 200 tahun, dari 1722 sampai 1912 ya, 12 sampai itu menurut saya cukup besar, dan banyak sekali tokoh-tokoh perempuan Melayu yang sangat eksis, sangat terkenal dan punya peran penting. Ya memang salah satu seperti dikatakan Ibu tadi adalah Engku Putri Raja Hamidah. Engku Putri Raja Hamidah ini salah satu tokoh perempuan yang sangat terkenal, yang punya peran penting dalam pembangunan dalam sejarah kerajaan Riau Lingga seperti itu. Nah, peran penting seperti ini menunjukkan bahwa pada masa itu perempuan pun punya peran penting, punya tanggung jawab membangun kerajaan Riau Lingga. Seperti Ibu tahu bahwa Raja Hamidah, Engku Putri Raja Hamidah itu adalah permaisuri dari Sultan Mahmud Riyad Shah. Dia sendiri adalah anak dari Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah itu salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Kalau di kerajaan Riau Lingga dulu adalah salah seorang yang pertuan muda. Jadi punya sejumlah anak, dan salah satu anak perempuannya itu ya Raja Hamidah. Raja Hamidah ini menikah dengan Sultan Mahmud Riyad Shah, dan sebagai permaisuri dia diberi peran penting oleh Sultan, bukan hanya sebagai seorang perempuan biasa, seorang perempuan biasa, tetapi dia seorang perempuan yang diberi tugas untuk ikut memimpin pemerintahan di kerajaan Riau Lingga. Salah satu tugasnya itu adalah sebagai pemegang regalia kerajaan, sebagai pemangku adat, sebagai seorang penasihat Sultan pada waktu itu. Jadi dia itu berperan penting. Misalnya dalam adat syahadat dia tahu, dia menguasai pemahaman tentang pemerintahan. Jadi semua orang kalau akan melakukan sesuatu, baik mengangkat pejabat, itu berkonsultasi dengan Raja Hamidah ini. Peran pentingnya sebagai tokoh lembaga adat, sebagai tokoh adat, pemegang regalia kerajaan dan penasihat sultannya. Dan itu di peran penting itu dilakukan selama hampir
hampir masa pemerintahan Sultan Mahmud Reza Shah, di ujung dia menikah itu kira-kira ya lebih 10-15 tahun sebelum Sultan Mahmud Reza Shah mengangkat. Udah itu dia pindah ke Bali, ke Pulau Penyengat, tinggal di istana di Pulau Penyengat itu, dan dia dianggap sebagai putri, artinya seorang perempuan yang mantan permaisuri sultan dan dihormati oleh semua institusi kerajaan. Tidak ada yang berani apapun dilakukan mesti minta nasihat dia. Jadi bagi orang Penyengat menghadap dia, minta dia penting. Dan dalam konteks pemegang regalia kerajaan itulah dulu kan regalia kerajaan ini sakral. Seorang sultan tidak sah dilantik kalau tak memakai regalia yang ini. Itu dia yang memegang, dia yang menguasai, dia yang dengan siapa yang mesti dilantik, kapan mesti dilantik, bagaimana melantik, itu dia yang lebih tahu, dia yang mengatur, dia menentukan seperti apa. Nah, dia dalam konteks seperti itu waktu dalam perjalanan sejarahnya, karena dia membawa regalia itu Penyengat. Nah, untuk mendapatkan itu Belanda harus berusaha payah membujuk dia, meminta dia. Para sultan waktu itu, Sultan Abdurrahman Muazzam Shah juga seperti itu, minta dengan dia, dan dia mempertahankan itu karena ada konflik politik pada itu, dan dipertahankan itu sampai dengan sungguh-sungguh. Dan dia pernah diancam dengan pistol, dia pernah mau disuap dengan uang, tapi dia tetap teguh pada prinsip dia bahwa regalia kerajaan itu hanya boleh dipakai untuk melantik seorang sultan yang betul-betul menurut adat itu. Kalau tak menurut adat dia tak. Nah, dia kukuh dan bertahan itu untuk sampai akhir hayatnya, dia bertahan seperti itu, dengan sikap seperti itu. Karena itu Pak, selalu ada istilah takkan Melayu hilang di bumi. Ya, itu kan konteks pengertian seperti itu tidak pada masa kerajaan Riau, itu dulu sebelumnya sudah ada seperti itu. Zaman Hang Tuah sudah ada itu. Hang Tuah itu abad ke-15 sudah ada seperti itu. Itu konsep pengertian takkan Melayu hilang bumi itu adalah konsep awal keberadaan orang-orang Melayu, kerajaan Melayu itu sudah dipakai sebagai konsep. Sementara Raja Hamidah itu kan baru pada abad 18 itu. Jadi itu dan salah satu yang kemudian masih ada yang lain, misalnya dalam masa kesusahan itu kan ada tokoh-tokoh perempuan yang hebat. Katakanlah misalnya yang namanya diabadikan di gedung untuk teater di namanya Raja Aisyah Sulaiman. Raja Aisyah Sulaiman itu, nah itu juga seorang tokoh perempuan, dan dia seorang pembaharu dalam sikap-sikap keperempuanan, dan dia seorang penyair, seorang penulis syair yang hebat seperti itu, dan sebagai tokoh yang lain banyak ada. Raja Ali Haji itu, Raja Haji fisabilillah itu punya anak namanya Raja Ahmad. Raja Ahmad ini punya anak namanya Raja Ali Haji. Terus mereka ini punya keturunan semuanya orang hebat-hebat, pengarang-pengarang. Di antara perempuan-perempuan seperti nama gedung yang di kantor pemberdayaan perempuan itu namanya Raja Salehana. Itu juga keturunannya. Jadi keturunannya ada dinasti dari Raja Ahmad ini yang semuanya orang-orang yang hebat di bidang kepujanggaan, kepengarangan. Jadi bukan hanya Raja Ali Haji saja, tapi cucu-cucunya, cicit-cicitnya juga semuanya. Kebanyakan banyak perempuan selain laki-laki. Jadi banyak sekali perempuan-perempuan pada masa itu punya peran penting, punya kecerdasan, kehebatan, dan tahu seperti itu. Sudah sejak dulu berarti. Nah, jadi naskah mereka itu, semua karya-karya mereka itu tersimpan di Pulau Penyengat, ada di Penyengat, ada di Leiden, di mana-mana tersimpan, masih simpan sampai sekarang ini. Dan menjadi karya-karya klasik yang dipelajari, dan banyak sekali orang yang sudah dapat PhD macam-macam dengan meriset, mengkaji karya-karya seperti itu. Dalam tulisan Arab Melayu atau? Ya, pada masa itu Arab Melayu sampai kemudian Latin itu kerajaan waktu itu sudah terakhir itu sudah ada karya-karya yang baru, ada Latin ada, tapi pada masa itu mereka masih menulis dalam huruf Arab Melayu seperti itu. Dan itu dipelajari mereka di rumah, pelajari mereka di sekolah-sekolah seperti itu. Jadi kebiasaan menulis dan kebiasaan literasi itu sudah ada sejak dulu. Ini kan dari fasenya zaman Engku Putri kan Pak ya? Yeah. Nah kalau Bapak melihat dari fasenya zaman Bu Suryatati Amanan gitu, gimana Pak menurut pandangan Bapak? Tapi sebenarnya sebelum Bu Tati itu sudah masih ada perempuan lain hebat, tokoh pendidikan. Tokoh pendidikan perempuan tak banyak yang tahu, tapi semua orang
semua orang berutang budi pada dia. Di sini namanya Encik Raja Hatijah. Raja Hatijah itu tokoh perempuan. Itu pernah jadi anggota DPRD, dia pernah jadi kepala dinas pendidikan, semua orang tahu. Nah itu orang Lingga, dia lahir di Lingga, di Saridae, rumahnya Tanjung Pinang nih di Jalan Keboja itu, di atas bukit itu. Nah dia itu tokoh perempuan, jadi sejauh sebelum Tati, sebelum ya? Yang lain-lain itu sudah ada tokoh perempuan itu arti dalam masa rentang dari kerajaan Riau Lingga, lalu Belanda, lalu Jepang, lalu masa kemerdekaan. Awal kemerdekaan tokoh pendidikan terpenting itu. Ya? Ini begini, Raja Hatijah itu perempuan pertama dari Kepulauan Riau yang sekolah keluar. Dulu kan sekolah tuh tidak boleh perempuan sekolah mana. Ini perempuan satu ini sekolah sampai ke Aceh, kemana-mana di sekolah dia, belajar dia. Akhir-akhirnya dia pulang jadi salah seorang guru, dan dari guru dia naik karirnya jadi penilik sekolah, jadi kepala dinas pendidikan, jadi anggota DPRD, jadi tokoh politik. Dia terkenal sekali. Cuma memang dia tak banyak disebut karena orang kurang banyak tahu. Nah itu bagian menurut saya menarik lah kalau kalian semua di sini mau menulis buku itu, nah, supaya jangan luput tokoh yang itu. Encik Raja ya. Tak pakai encik lah, nama Raja Hatijah ya, Raja Hatijah ya, Raja Hatijah. Dia orang Lingga, orang baik, tapi besarnya di Tanjung Pinang, lalu dia bersekolah sampai ke di luar ya Pak? Di luar ya, Sumatera Barat, ke Padang kemana, ke Aceh kemana, saya tidak lupa catatan. Tapi dia perempuan pertama yang sekolah keluar dari kota Tanjung Pinang. Ya. Kepulauan Riau ya Bu ya. Oke, ada lagi Bu? Pak, mungkin sedikit lagi. Kalau Bapak ada mana? Terus. Kalau kita lihat tadi yang Bapak ceritakan itu luar biasa sekali, dari Engku Putri, kemudian Raja Hatijah. Kira-kira dari mereka ini yang banyak sepak terjangnya, sejauh mana mungkin Bapak melihat bahwa mereka ini punya pengaruh terhadap perempuan Melayu yang lahir belakangan seperti Bu Suryatati, yang sehingga kemudian juga menjadi wali kota yang pada saat ini perempuan itu masih masyarakat merasa wah perempuan jadi wali kota agak aneh sebagai tokoh yang diidolakan, diikut menginspirasi dan lain, tentulah kan tidak bisa langsung kita lihat bahwa ini pengaruhnya dari sana, tak ada. Tapi bahwa keberadaan tokoh-tokoh sejarah seperti Engku Putri, seperti Aisyah Sulaiman, seperti Encik Raja Hatijah saya katakan tadi itu, menurut saya adalah setidaknya Encik Raja Hatijah itu guru. Kalau guru kan pasti dia mengajar murid-muridnya. Saya tidak tahu apa Ibu Suryatati Amanantum jadi muridnya waktu itu, tapi tidaklah. Saya kan sama Ibu Tati itu kan teman sekolah, sama-sama dari Teluk Keriting jalan kaki pergi sekolah ke SMP 2 itu, tahu nggak? Tapi kan Ibu pada waktu itu Ibu Raja Hatijah sudah jadi pejabat pemerintah, sudah lebih dulu ya, jadi kepala dinas kabupaten, sudah jadi anggota DPR. Jadi pastilah menginspirasikan. Pada catatan mereka pastilah tahu mereka Raja Hatijah sebagai pengaruh. Dulu kan tokoh-tokoh perempuan itu tak banyak. Jadi kalau ada satu yang menonjol pastilah memberi inspirasi, memberi ilham pada anak-anak perempuan-perempuan kemudian itu untuk mencontoh misalnya. Kalau dia bisa sehebat itu, kenapa kita tak bisa seperti itu? Nah, menurut saya itu biasa sekali. Kalau Bu Rahma masih periode. Bu Rahma ini kan terakhir sekarang, Bu wali kota sekarang itu kan dia jadi anggota DPRD dulu, dan dia sebetulnya tidak kiprahnya sih terakhir dia menjadi anggota DPRD sini, tapi sebelumnya dia kan dari Tanjung Batu, dia sekolah di Pekanbaru, di mana-mana. Jadi dia sekolahnya di sini. Bu Rahma itu sekolahnya tahu salah saya lah. Dia sekolahnya di Pekanbaru dia. Nah, kemudian dia tamat sekolah, dia masuk sini, dia menjadi anggota DPRD, ikut politik, kemudian nasibnya baik, dia jadi seorang wali kota dan wali kota perempuan kedua di Tanjung Pinang setelah Ibu Tati ya. Setelah Ibu Tati ya. Tapi kalau tokoh-tokoh perempuan setelah itu banyak, menurut saya masih ada ya, yang lain-lain saya lupa siapa, tapi banyak sekali. Di era kemerdekaan, setelah kemerdekaan itu kan tak ada larangan perempuan untuk sekolah lagi, untuk belajar, mulai bebas ke mana-mana, dan mereka kan ada yang sekolah ke Jawa, ada yang ke Jakarta, ke Jogja, paling banyak ke Jogja lah, paling banyak sekali anak-anak di sini sekolahnya di Jogja, dan di antara mereka itu ada juga yang perempuan lah, misalnya anak-anak Encik Raja Hatijah itu misalnya
Dr. Gigi Ahyar, Sofiar itu, nah namanya Sofiar, Dr. Gigi Sofiar, dan banyak tokoh-tokoh yang lain perempuan banyak sekali. Ya, menurut saya seperti itu. Silakan. Pak mau nanya sedikit tentang ini Pak, kan banyak nih kaum perempuan yang terjun di masyarakat gitu ya Pak, seperti di bidang pendidikan, bisnis ya kan, terus ada di politik gitu. Jadi menurut Bapak nih kiprah perempuan di zaman dulu sama sekarang itu perbedaannya di mana sih Pak? Gitu. Ada nggak perbedaan yang khusus gitu dari zaman Lingga Riau hingga sekarang? Tentu saja banyak Pasti perbedaannya, ya, kan zamannya berbeda, tentu saja ya, berbeda, tentu banyak ya. Kalau sekarang kan perempuan kan lebih terbuka, lebih banyak kesempatan, dan kemudian sekolahnya juga kemana-mana. Dulu kan yang tokoh-tokoh perempuan dulu sekolah yang terbatas, pendidikan di lingkungan istana, belajar, didatang guru-guru ke rumah ke istana belajar itu, dididik secara khusus, baik pendidikan literasi, baik itu ada istiadat, baik tentang masalah agama, dan itu di dalam istana. Sekarang kan sudah punya sekolah, jadi anak-anak perempuan sekarang sudah sekolah, jadi tentu saja berbeda lah pengalaman. Kesempatan perempuan sekarang jauh lebih besar daripada perempuan dulu. Ya, cuman kadang-kadang sejarah saja yang membuat mereka kadang-kadang tenggelam, tak diingat, itu kiprah mereka tidak tercatat secara baik. Kelemahan kita kan sekarang kan kelemahan di dunia literasi, banyak catatan-catatan yang tidak tersimpan. Mungkin masih banyak lagi perempuan-perempuan yang lain seperti itu. Terutama pada zaman-zaman era kerajaan Riau Lingga dulu kan, karya-karya mereka tersimpannya bukan di sini, karena di Leiden di sana, di Arsip Negara Jakarta. Di sini tinggal di penyengat saja ada beberapa catatan seperti itu. Apakah mungkin Pak banyaknya seperti tadi yang kurang tahu Raja Khatijah dan yang lain-lain itu kurang diangkat media gitu Pak, sehingga jadi kurang dikenal? Iya. Tidak pernah masalah media. Dulu kan justru media itu catat. Tinggal masalah kearsipan, penyimpanan arsip. Raja itu sudah menjadi sumber berita para wartawan waktu itu. Kan saya pada masih jadi wartawan masih jabatan muda di Tanjung Pinang sudah menulis tentang Raja Khatijah itu, sudah menulis tentang tokoh-tokoh perempuan pada masa itu. Nah, jadi media menulis, tapi kelemahan kita itu adalah arsip penyimpanan data, penyimpanan arsip, yaitu dokumentasi. Nah itu karena ketemu yang lemah, catatan-catatan itu berserak-serak kemana-mana. Tapi kalau itu dihimpun kembali, ketemu, dicari lagi semua, ketemulah jejak-jejak sejarah tokoh-tokoh perempuan zaman dulu yang hebat-hebat itu seperti itu. Insya Allah, itulah yang kami rencanakan itu. Iya kan macam Ibu Raja Khatijah itu. Dia itu kan bukan hanya sebagai seorang perempuan yang pertama sekolah keluar, dia juga perempuan pertama yang menjadi anggota DPRD. Dulu anggota DPRD itu luar biasa hebat. Itu perempuan pertama dia itu yang menjadi anggota DPRD. Itu perempuan pertama. Tapi kan tak ada yang khusus profil dia sebagai perempuan yang hebat itu. Tapi terus lagi sumber berita, siapapun anggota DPRD pada itu pasti ada sumber beritanya, ada beritanya. Baik berita di surat kabar tempatan, surat kabar di luar, seperti itu ada. Kelemahan kita pada penyimpanan dokumentasi seperti itu. Tidak usah kan hanya tulisan, gambar orang pun kadang-kadang tidak ada ya. Susah kita mencari. Iya, susah. Zaman dulu nggak ada kamera ya Pak ya, kamera. Dulu iya, tapi sebelakang kan kamera sudah dikenal. Ya. Dulu sebelumnya kalau macam Bu Putri lukisan wajahnya yang ada nggak Pak ya? Zamannya berbeda lah, zaman fotonya itu seperti foto klasik yang sekarang banyak beredar-edar simpan-simpan itu adalah. Sudah itu pada masa Sultan Abdurrahman Muazzam Shah yang kedua, yang terakhir, nah itu udah mulai banyak sekali dia. Nah, fotonya bisa di Singapura, di mana waktu itu kan? Di Singapura lah paling maju waktu itu untuk dokumentasi. Tapi Belanda menyimpan arsip-arsip catatan tulisan, laporan-laporan perjalanan. Nah itu disimpan oleh para petugas Belanda. Mereka punya kewajiban seperti itu. Menjadi pejabat mereka membuat laporan. Setiap mereka berlaporan selama masa jabatannya, pergi kemana-mana mereka membuat laporan. Laporan-laporan itu disimpan dengan rapi dan itulah kemudian menjadi bukti, terutama sumber-sumber sejarah yang kita tulis sekarang ini. Seperti ini. Barangkali Pak saran-saran
kami ingin membuat sebuah buku yang di dalam buku itu bisa mewakili kira-kira seperti apa pemikiran sumbangsi perempuan-perempuan Melayu dalam pembangunan Kota Tanjung Pinang. Nah, dalam rangka untuk kenapa mesti dikurung di Tanjung Pinang? Mengapa mesti di Tanjung Pinang? Dulu Tanjung Pinang tak ada apa-apanya dulu. Bukan kota yang hebat Tanjung Pinang dulu. Yang hebat itu Penyengat, yang hebat itu Daik. Tanjung Pinang itu kota Belanda. Tak ada yang hebat Tanjung Pinang dulu. Tanjung Pinang itu hebat sekarang lah. Ya. Jadi menurut saya lebih bagus tokoh perempuan. Kalau karena perempuan Melayu dalam konteks Melayu itu kan wilayahnya paling setidak-tidaknya wilayah Kepulauan Riau lah, mulai dari Natuna, dari mana sampai ke Lingga, sampai kemana itu seperti itu. Udah cari tokoh-tokoh, tapi fokus lah. Mungkin tak bisa banyak-banyak, mungkin hanya 10 tokoh saja atau 5 tokoh, tapi fokus sehingga Anda semua bisa menggali sejarah yang sebenarnya, catatan sebenarnya, kiprah sebenarnya. Dan sumbernya sekarang kita tak punya sumber tertulis. Jadi anak-anak cucunya masih ada semua, masih banyak yang bisa diwawancarai. Anak cucu masih ada, misalnya anak cucu Raja Hamidah masih ada, anak cucu Raja Hatijah masih ada, anak cucu Aisyah Sulaiman masih ada, anak cucu Bu Tati masih hidup, Rahma masih hidup. Ya misalnya semua sumber itu. Kalau dicari catatan tak ada, kita kelemahannya itu, kita dokumentasinya, tapi anak cucunya masih ada. Di Tanjung Pinang masih ada, ya harus riset lah, harus harus rajin mencari lah seperti mendapatkan cerita yang sebenarnya. Masuk nanti kalau kami untuk selanjutnya juga ke Bapak. Bisa lah Pak ya. Iya, sepanjang saya tahu ya boleh lah, saya tahu. Ada lagi Bu? Cukup. Oh ya Pak, satu lagi nih, di Jantung Melayu itu kan Bapak ada nulis Engku Putri kan Pak ya? Nah, di tahun 2018. Di tahun 2018 Bapak menulis sejarah tentang Engku Putri. Terus di tahun berikutnya kira-kira ada nggak Pak Bapak menulis tentang sejarah tentang perempuan-perempuan Melayu gitu selain Engku Putri? 2021 itu novel, saya bukan sejarah ya, bukan novel saya. Sejarahnya ada, Engku Putri itu saya nulis sejarahnya ada juga di buku-buku yang lain. Tapi yang terakhir saya tulis itu novel saya Hamidah itu memang tentang Engku Putri ya, seperti itu. Perempuan-perempuan lain belum ya, banyak sebetulnya tokoh lain yang menarik, misalnya Tengku Umbung Fatimah, itu sultanah pertama yang ada di Kerajaan Riau Lingga. Selain Engku Putri ada Tengku Umbung Fatimah, banyak tokoh-tokoh lain. Kalau baca buku saya Selak Bedaitun Irang itu juga tentang ya, itu kan tentang perempuan Melayu yang pertama yang pertama menggerakkan persekutuan dengan orang Bugis sehingga akhirnya bisa berdiri Kerajaan Riau Lingga itu. Kalau tak ada perempuan yang bernama Tengku Tengah itu, tak ada ceritanya. Kalau dia tidak menyelak bidainya, tidak melepak subangnya, dia tak akan ada persekutuan antara Melayu Bugis untuk melawan Raja Kecil itu. Ya, banyak perempuan itu. Di setiap peristiwa besar sejarah dunia seperti itu. Di setiap peristiwa besar pasti ada perempuan yang besar. Perempuan yang hebat. Itu. Tinggal kamu gali aja. Mana ada sejarah dunia yang tak ada perempuannya? Semua ada perempuannya. Di belakang Bapak pun ada perempuan yang hebat, Pak. Iya, tentulah. Semua ada perempuannya. Paling setidak-tidaknya pembisik. Pembisik manis di samping. Udah Bu, itu aja. Mungkin itu dulu lah Pak. Ya, silakan. Pembicaraan kita hari ini. Makasih banyak Pak. Makasih banyak udah menyempatkan waktu ke kampus kami yang sederhana ini Pak. Gitu. Jangan bosan-bosan nanti karena kita dengan Puslit TPGA insya Allah akan berkontribusi terus. Gitu. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Terima kasih. Ada lagi Bu kira-kira pesan-pesan? Cukup. Terima kasih juga kepada Sobat Visip yang telah banyak mendengarkan dari Visip Umrah Official di Beranda Maklong dengan narasumber kita Pak Rida Kalamsi. Pak Rida Kaliamsi. Kaliamsi, maaf Pak. Saya dapat info bahwa sebenarnya dibalik namanya itu Pak ya. Mau dibalik juga boleh. Pak izin Pak, Kak itu apa ya Pak? Jadi kalau tak ada Pak ya? Jadi kalau dibalik menjadi Pak Ismail Kadir. Boleh kalau itu. Oke, terima kasih Sobat Visip. Sampai jumpa. Sampai jumpa.